menunaikan ibadah umroh gratis. Yaitu setiap hari Jumat pagi kita di Masjid Agung Usman Al Khair diadakan kajian kitab Durratun Nasihin. Mudah-mudahan dengan kajian kitab Durratun Nasihin ini akan menambah kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan Rajab ini, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menerima perintah solat 5 waktu sehari semalam, yang tentunya solat 5 waktu menjadi hatinya ibadah. Manakala solat 5 waktunya seseorang itu baik, maka amal ibadah yang lain akan menjadi baik. Baiklah para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka kajian pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah, surat Al-Baqarah serta pembacaan salawat Sultan Mahmud. Ridallahu ta'ala misyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswadi wa driyati ahli badil kiram wa li musannifi hadzal kitab sa'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين ولطاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. المجلس الحادي عشر في فضيلة رجب المرجب. Pada majelis yang ke-11 menerangkan tentang keutamaan bulan Rajab. Di dalam surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah berlomba-lomba kepada pengampunan dari Tuhanmu. Artinya bersegeralah, badiru wa aqbilu, segera melakukan sesuatu yang menyebabkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah. Bersegera secepat mungkin untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Amalan-amalan yang menyebabkan mendapatkan ampunan, seperti hadir di majelis taklim, ini suatu amalan yang mudah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Majelis taklim itu adalah taman-taman dari pertamanan surga. Kalau seseorang ingin masuk surga tetapi tidak senang dengan majelis-majelis taklim, mustahil. Karena majelis taklim itu adalah pertamanan raudhatan min riyadil jinan, pertamanan dari taman-taman surga, yang akan menyebabkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Jangan selembut, jangan leha-leha. Wasari'u, segeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Karena di dalam majelis taklim, selain taman dari pertamanan surga, para malaikat-malaikat datang mendoakan kepada orang yang duduk di majelis taklim. Didoakan supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Bukan hanya para malaikat-malaikat, tetapi ikan-ikan yang di laut juga mendoakan kepada kita, orang-orang yang duduk di majelis taklim. Ini suatu amalan yang menyebabkan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seorang saja yang berdoa mohon ampun, berapa banyaklah kita seharian membaca istighfar, ya kan?
Tetapi kalau diduduk dalam majelis taklim ini akan dibantu oleh para malaikat. Malaikat-malaikat mendoakan supaya kita diampuni oleh Allah. Malaikat-malaikat mendoakan supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya majelis taklim, begitu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah menuju surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Jadi untuk masuk surga ini perintah Allah, bersegeralah untuk berusaha melakukan amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga. Karena di dalam Al-Quran, fungsi Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan isi Al-Quran ini basyira wa nadhira. Fungsinya Kanjeng Nabi diturunkan ini untuk memberikan kabar gembira. Artinya kalau amal ibadah, amal kebaikan, pahalanya surga. Itu ditunjukkan di dalam Al-Quran. Kemudian wanadhiron, fungsinya adalah untuk memberi peringatan atau memberikan peringatan, tanzir, yang di dalam Al-Quran tentunya ada perintah, ada larangan. Ada larangan. Kalau larangan itu dilanggar, dosa, masuk neraka, begitu. Yang selebihnya adalah hikayah di dalam Al-Quran itu. Hikayah atau cerita para nabi-nabi terdahulu. Bahkan cerita Raja Fir'aun, Raja Namrud, nah, termasuk Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa. Di situ semua diterangkan di dalam Al-Quran, diceritakan di dalam Al-Quran, agar bisa kita ambil hikmah atau pelajaran, begitu. Ini isi Al-Quran. Makanya artinya kita ini harus berusaha. Kita harus berusaha bagaimana supaya selamat dari neraka, supaya mendapat ridha Allah, mendapat rahmat dari Allah, bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena luasnya surga itu arduhas samawati wal ardh, luasnya seperti langit dan bumi, bahkan lebih luas daripada langit dan bumi. Karena di dunia ini tidak ada tempat yang lebih luas selain langit dan bumi. Maka contohnya tidak ada lain kecuali langit dan bumi. Padahal surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Wa an ibni Abbas kasab'i samawatin wa sab'i aradin la wusila ba'duha bi ba'din. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud luasnya seperti langit dan bumi ini adalah seperti 7 langit dan 7 bumi, begitu. Karena langit ini ada 7 sab atau 7 tingkatan, sedangkan bumi juga 7 tingkatan. Artinya luas sekali surga itu. Maka jangan khawatir udah tidak dapat tempat, begitu. Jadi masih luas, masih terbuka lebar
kesempatan untuk masuk surga gitu. Uiddat lil muttaqin, yang surga itu sudah disiapkan, sudah disediakan untuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka setiap kita memulai kajian, kenapa kita membaca awal surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Baqarah? Karena awal surat Al-Baqarah ini mulai dari Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini adalah menerangkan kriteria atau ciri-ciri orang yang muttaqin, yang bertakwa, yaitu orang yang mendirikan sholat, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada yang ghaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian hartanya, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, iman yakin dengan adanya akhirat. Ini ciri-ciri orang-orang yang muttaqin, yang mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Tuhannya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Artinya perintah ini adalah perintah untuk bersegera, sesegera mungkin mendapatkan ampunan dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita lakukan, misalnya kita membaca istighfar, membaca istighfar itu perintah Allah, ya, perintah Allah mendapatkan ampunan dari Allah. Karena zikir itu juga perintah Allah, zikir itu termasuk banyak membaca istighfar. Kanjeng Nabi itu sehari semalam, sehari tiap hari baca istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Artinya kan kami mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, kami mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Padahal Kanjeng Nabi itu sudah maksum, sudah dijamin masuk surga, masih tiap hari selalu membaca istighfar. Nah, umatnya kita yang belum tentu, ya, belum tentu masuk surga. Ya, kadang-kadang ya mudah-mudahan semuanya masuk surga, tapi kan belum tentu, akan ditimbang-timbang amal kita nanti. Nah, kadang kita tidak lupa, tidak membaca istighfar. Maka seperti istighfar habis sholat, ya, habis sholat, astagfirullahaladzim li walidayya, dan seterusnya, wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Mohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan seterusnya. Nah, maka kita sebagai umatnya seharusnya setiap hari juga banyak membaca istighfar supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kama qala Allah Ta'ala fi suratil Hadid, wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ar. Di dalam ayat lain selain surat Ali Imran, di dalam surat Al-Hadid diterangkan bahwa luasnya surga itu seperti langit dan bumi. Ai sa'adwa wa inama khusul arad 'alal mubalaghah. Amma sifatu li anna tula kulli syai'in fil aghlab aksar min ardiha. Sungguhnya luasnya ini adalah faedah mubalaghah. Maksudnya saking luasnya surga diibaratkan seperti langit dan bumi. Begitu. Pada umumnya sesuatu panjang kali lebar sama dengan luas, gitu ya. Panjang kali lebar sama dengan luas. Gitu. Misalnya panjang sekian meter, 10 meter kali 100 meter sama dengan 1000 meter. Itu kalau kita ngukur tanah seperti itulah. Ya, 10 kali 100 meter sama dengan 1000 meter. Kalau 100 kali 100 sama dengan 10.000 atau 1 hektar, seperti itu. Artinya luasnya surga itu sangat luas sekali. Yaqulu hadis sifatun arduha fa kaifa tuluha. Ini luasnya. Bagaimana panjangnya, bisa kita ibaratkan panjangnya bumi, luasnya seperti ini aja kita tidak pernah tahu berapa kilometer, ya, berapa kilometer kita tidak pernah tahu, begitu. Qala Az-Zuhri amma sifatu arduha fahadi. Menurut juga Imam Az-Zuhri, sifat luasnya surga ya seperti ini, artinya seperti langit dan bumi, bahkan lebih luas. Fa amma tuluha fala ya'lamu illallah. Sedangkan panjangnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza 'ala tamsil li annaha kas-samawati wal ar la ghairu. Maknahu ka'adis samawati wal aradin as-sab'i inda dzanikum kaqoulihi ta'ala khalidina fiha ma damadis samawati wal ard. Artinya maknanya seperti langit dan bumi yang ketujuh. Menurut keyakinan kita semuanya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khalidina fiha. Mereka para penduduk surga kekal di dalam surga. Madamatis samawati wal ar, selama langit dan bumi masih ada, masih kekal. Maksudnya ibaratnya itu surga bagaikan langit dan bumi. Selama langit dan bumi masih kekal, maka penduduk surga selama-lamanya berada di dalamnya. Yakni inda dzanikum wa illa fahuma zailatani. Wa su'ila Anas bin Malik anil jannah. Dan ditanya sahabat Anas bin Malik tentang masalah surga. Masalah surga. Afis sama amfil ar. Kalau begitu, surga itu ada di langit apa ada di bumi? Surga itu ada di langit apa ada di bumi? Faqala fa'yu ardin wasama tasaul jannah. Kila fa'ina hiya. Artinya kalau surga itu ada di langit apa ada di bumi?
maka setiap bumi atau langit itu berada di surga. Kemudian di mana surganya, begitu. Kemudian di mana surganya? Faqala fawqas samawati sab'i tahtal arsy. Maka sahabat Anas bin Malik menjawab bahwa surga itu di atas langit yang ketujuh, di bawah aras, begitu. Jadi di atas langit yang ketujuh, tapi posisinya di bawah aras. Maka di atas langit yang ketujuh sana ada alam, namanya alam cahaya. Kemudian di atasnya itulah tempatnya surga. Di atas surga ada aras, begitu. Jadi di atas langit yang sana, maka ada istilah itu naik surga. Mudah-mudahan naik surga. Kalau naik kan di atas, bukan di bawah. Naik surga. Karena surga itu berada di atas langit yang ketujuh, begitu. Di bawah aras. Wa inna jahannama tahtal aradina sab'i. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu berada di bawah bumi yang ketujuh. Kalau neraka jahanam itu di bawah bumi yang ketujuh, sedangkan surga di atas langit yang ketujuh, begitu. Maka kalimat naik surga itu yang jelas surga ada di atas. Kalau terjerumus ke neraka atau kecabur neraka ya di bawah, begitu. Ini menurut sahabat Anas bin Malik, begitu. An Abdurrahman bin Auf anin Nabi alaihi salatu wassalam. Diceritakan dari sahabat Abdurrahman bin Auf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, Ja'ani Jibril wa qala ya Muhammad la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfi malakin wa man sallat alaihi malaikah kana min ahlil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril atau malaikat Jibril. Malaikat Jibril sering datang kepada Rasulullah, mengatakan, wahai Muhammad, tidak seorang pun yang bersolawat kepadamu kecuali ada 70.000 malaikat membaca solawat kepadanya. Artinya kalau kita bersolawat kepada Nabi, seperti tadi kita membaca solawat Sultan Mahmud, sekali baca sama dengan 100.000 kali baca solawat. Ada malaikat 70.000 malaikat yang mendoakan kepada orang yang membaca solawat. Jadi dibalas solawat kita oleh para malaikat. Bukan sedikit malaikatnya, 70.000 malaikat mendoakan orang yang membaca solawat, begitu. Wa man shallat alaihil malaikah kana min ahli jannah. Dan barang siapa disolawatkan oleh para malaikat, artinya dibacakan solawat oleh malaikat, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Amin Allahumma amin. Ini sabdanya Rasulullah, benar, tidak bohong, begitu. Kalau disolawatkan oleh malaikat, karena kita bersolawat kepada Nabi, maka
termasuk ahli surga. Tinggal masuknya saja, entah lama langsung masuk atau masih antri dulu, kan begitu. Masih antri dulu, kan gitu. Ya mudah-mudahan antrinya ndak nunggu di neraka, kan gitu. Karena namanya antri kan nunggu, kan gitu ya. Nah, ini tergantung kalau dosa kita diampuni oleh Allah, insya Allah tidak menunggu di neraka. Tapi kalau dosa kita belum diampuni oleh Allah, ya terpaksa antri dulu nunggu di neraka, begitu. Ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi bersabda, at-takbiratul ula yudriku al-mu'min ma'al imam khairun lahu min alfi hajjatin wa umratin. Takbir yang pertama yang seorang beriman menjumpai takbir pertama bersama imam, artinya ini menerangkan tentang sholat berjamaah. Makmum bisa menjumpai takbir yang pertama, itu lebih baik baginya daripada 1000 ibadah haji dan umroh. Maka takbir yang pertama ini tentunya kita datang begitu azan, kalau bisa sudah ada di masjid. Nah, kalau kepingin ketemu takbir yang pertama, kalau azan masih ada di rumah ini biasanya ketinggalan. Nah, biasanya ketinggalan takbir yang pertama. Karena takbir yang pertama ini ternyata kalau kita berjamaah bertemu dengan takbir yang pertama, ternyata itu lebih baik dari 1000 haji dan umroh. Nah, maka ada nanti itu malaikat-malaikat ada yang heran, kenapa ada segolongan kaum yang wajahnya terang bagaikan matahari. Ada sekelompok kaum yang wajahnya terang bagaikan bulan. Ada yang sekelompok kaum yang wajahnya terang bagaikan bintang. Ternyata kaum-kaum itu ditanya, ma a'malukum fid dunya, apa amal kalian di dunia? Kata kaum itu menjawab, yang wajahnya terang bagaikan matahari, saya adalah ketika di dunia hanya mengamalkan sebelum adzan saya sudah ada di masjid. Sebelum adzan sudah di masjid. Maka besok amalnya dengan amal demikian, besok wajahnya akan terang bagaikan matahari. Maksudnya apa di masjid? Menunggu akan sholat berjamaah, begitu. Yang wajahnya bagaikan bulan, ma'amalukum fid dunya, apa yang kau kerjakan di dunia? Mereka menjawab setelah mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya segera mempersiapkan diri untuk mengambil air wudu, begitu, mengambil air wudu. Makanya wajahnya terang bagaikan bulan. Ada lagi wajahnya yang kedap-kedip bagaikan bintang yang di langit, ya, tapi masih ada cahayanya. Siapa itu? Ya, ikut sih berjamaah, cuma sering ketinggalan, begitu, sering ketinggalan, tidak menjumpai takbir yang pertama.
tapi masih lumayan enggak daripada tidak bercahaya sama sekali gitu. Tidak pernah jamaah di masjid, ini tidak ada cahayanya gitu. Tapi masih mendingan lah daripada tidak ada cahayanya walaupun sesekali ketinggalan begitu. Hadirin para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sini dulu tentang masalah keutamaan bulan Rajab dan keutamaan orang yang membaca sholawat, keutamaan orang yang berjamaah menemui takbir yang pertama yang disebut dengan takbiratul ihram. Makanya kalau menjadi makmum masbuk ini, terutama yang wajahnya bagaikan bintang kan para makmum masbuk gitu ya, wajahnya masih bagian bintang. Ini perlu di elmoni, karena menjadi makmum masbuk itu kalau tidak di elmoni ya salah gitu. Contohnya begini, saya sering melihat menjadi makmum masbuk baik dalam sholat duhur atau sholat asar misalnya, ketinggalan 2 rakaat, imam sedang tasyahud awal misalnya, kemudian makmum masbuk datang langsung mengikuti tasyahud awal, itu tidak sah karena tidak takbiratul ihram. Jadi langsung datang langsung duduk begitu. Ini tidak sah. Kelihatannya berjamaah tapi tidak sah sholatnya karena tidak memakai takbiratul ihram begitu. Ini yang perlu diingat. Mungkin anak-anak kita yang belum tahu. Kalau anak-anak sih belum tahu, wajar lah gitu ya. Tapi saudara-saudara kita yang belum tahu ya perlu ngaji supaya jamaahnya itu sah. Kalau menjadi makmum masbuk bagaimana kalau misalnya imam ini sudah ruku, kemudian kita masih di pintu sana, datang di shaf sudah sami Allahu liman hamidah, sudah i'tidal, kemudian dia langsung takbir, misalnya takbir tidak ikut ruku, imam sujud baru ikut sujud, dia tidak memakai ruku, itu juga tidak sah, tidak sah. Maka kelihatannya mudah, tapi kalau tidak dipelajari bisa salah begitu. Kami lanjutkan, belum titik, ini masih koma. Selain menjumpai takbir yang pertama itu lebih baik daripada 1000 haji dan umroh, kaman tasaddaqa biwasni jabali uhudin, dan seperti orang yang bersedekah seberat gunung Uhud, dhahaban alal masakin, bersedekah emas seberat gunung Uhud yang disedekahkan kepada orang-orang yang miskin gitu. Maka ya berat ya, tapi beruntung sekali orang yang menyisihkan waktunya untuk berjamaah bisa menjumpai takbir yang pertama. Wa yuktabu lahu bi kulli rakaatin ibadata sanatin, dan ditulis bagi mereka setiap 1 rakaat ibadah 1 tahun, 1 rakaatnya. Wa kataballahu lahu baro'ataini, baro'atan minan nar wa baro'atan minan nifaq, dan ditulis baginya, Allah mencatat 2 kebebasan. Orang yang sholat berjamaah bisa menjumpai takbir yang pertama, dicatat
dua kebebasan. Pertama, kebebasan baro'atan minan nar, dibebaskan dari neraka. Seandainya nanti kecabur neraka, itu masih ada jaminan pembebasan gitu. Dan pembebasan baro'atan minan nifak, yang kedua adalah bebas dari kemunafikan. Kalau orang yang rajin sholat berjamaah. Wala yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dan mereka tidak akan keluar dari dunia ini, tidak akan meninggal sehingga bisa melihat tempatnya di surga. Jadi tidak akan meninggal kecuali melihat tempatnya di surga. Jadi mimpi dulu bisa melihat surga, baru meninggal. Ini ciri-ciri orang yang rajin sholat berjamaah. Seperti orang yang mengamalkan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta madla'il fajr. 1000 kali setiap hari Jumat itu dia tidak akan meninggal kecuali diperlihatkan tempatnya di surga, kecuali ditemukan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa bermimpi bertemu dengan Nabi, dan akan masuk surga tanpa dihisab-hisab dulu. Mungkin demikian para Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentang keterangan tentang masalah keutamaan bulan Rajab. Barangkali ada yang bertanya atau memperjelas, kami persilahkan. Belum kita tutup. Yang kami ingin tanyakan, sewaktu orang meninggal, katanya itu di dalam bab alam itu mendapat yang orang yang banyak amal baik dekat angin surga. Dan kalau orang yang beramal jahat mendapat angin dari neraka. Apakah neraka itu dekat dengan aku dalam ini atau gimana? Itu yang saya Iya, kalau surga itu di atas langit yang ke bumi, yang ketujuh sana, terus neraka ada di bawah bumi yang ketujuh, logikanya kan sangat jauh sekali jarak neraka dan jarak surga. Tapi kok ada kalimat yang mengatakan kalau orang berbuat baik akan mendapat angin surga, begitu ya? Bukan anginnya surga saja, tetapi mendapat surganya, begitu ya. Kalau orang berbuat jahat mendapat angin neraka, bukan hanya anginnya tetapi siksa neraka, itu siksa neraka itu. Ini yang perlu kita luruskan. Kalau hanya anginnya gitu, kalau hanya anginnya berarti kan masih belum di dalam ya, masih di luar. Maka intinya jarak surga dan neraka itu jauh sekali. Kalau dekat, khawatirnya penduduk surga itu kena angin api neraka, panasan gitu. Panas. Maka yang jelas sangat jauh sekali ya, jauh sekali antara surga dan neraka. Sampai dulu diterangkan malaikat minta izin
kepada Allah untuk berkeliling surga, ya, untuk berkeliling surga, karena pahala yang akan diberikan kepada orang yang sholat 5 waktu, ya, ini adalah surga Aden, surga Aden. Nah, maka malaikat-malaikat itu, malaikat Jibril minta izin kepada Allah supaya diperkenankan, diizinkan tahu surga Aden. Berapa tahun malaikat Jibril mengelilingi atau berjalan terbang ingin tahu luasnya surga, sampai malaikat Jibril itu kecapean, ya, kecapean, belum nyampe batasnya surga, saking luasnya surga, begitu, saking luasnya surga. Kalau mungkin ada bahasa guyonan itu, ya, seperti ada ceramah, kok bisa ya penduduk surga dengan penduduk neraka itu teleponan. Itu bahasa guyonan, tidak ada dasarnya, itu tidak ada dasarnya yang disampaikan Ustaz siapa, Dasar yang baru diundang ke sini itu. Iya, Dasar Latif itu bahasa guyonan, tidak ada dasarnya, itu apa, bahasa guyonan gitu loh. Ya tidak salah sih, artinya guyonannya seperti itu, tapi ada maksudnya. Tidak mungkin penduduk neraka itu telepon-teleponan dengan penduduk surga. Tidak mungkin, karena jauh gitu. Ibaratnya seperti itu bahasa guyonan. Seperti itu, karena jauh sekali jarak neraka dan jarak surga gitu. Mungkin ada yang lain, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga. Iya. Saya pun tidak mengerti karena apa artinya masjid dibangun kalau memang masjid tidak berjamaah, dan Nabi menyuruh membangun masjid tidak kosong-kosong. Apa kalau masjid tidak berjamaah? Mau penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang kedua yang saya jelas, ya. Yang pertama tadi pertanyaan luas surga dan luas neraka, ya. Luas surga dan neraka ardua ka ardis samawati wal ard. Jadi luasnya surga dan neraka itu jelas luas seperti langit dan bumi. Maksudnya di sini adalah faidah mubalaghah. Contohnya yang di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih luas daripada langit dan bumi. Tetapi pada hakikatnya ini surga itu lebih luas daripada langit dan bumi, begitu. Apa yang lebih luas dari langit dan bumi? Kan tidak ada. Ya, paling luas adalah langit dan bumi. Ini maksudnya dicontohkan seperti itu. Tetapi lebih luas daripada langit dan bumi. Begitu juga neraka, ya, begitu juga neraka juga sangat luas. Tetapi kebanyakan penduduknya, banyak mana penduduk neraka dengan penduduk surga? Yang jelas lebih banyak penduduk neraka daripada penduduk surga. Banyak laki-laki atau perempuan? Ini juga ditanyakan. Kebanyakan perempuan,
begitu. Penduduk neraka itu kebanyakan perempuan, ibu-ibu, jangan takut dulu, jangan pulang dulu. Tapi perempuan yang bagaimana gitu, yang perempuan yang bagaimana. Nah, ini karena banyak perempuan-perempuan yang mengumbar auratnya seperti itu. Maka nanti di dalam kisah Isra Mi'raj lanjutannya ini kan membahas tentang Isra Mi'raj. Di sana ternyata banyak seperti itu. Maksudnya wanita-wanita yang tidak solihah. Begitu. Pertanyaan yang kedua tentang masalah sholat di masjid. Ada yang berpendapat sholat itu di rumah saja sudah cukup, begitu. Tidak usah ke masjid. Ini bertentangan. Kalau pendapat kita itu boleh-boleh saja berpendapat, ya boleh-boleh saja berpendapat, tapi bertentangan tidak dengan perintahnya Rasulullah. Ini yang kita bahas. Karena perintah Rasulullah, hadisnya Rasulullah itu la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya orang yang dekat dengan masjid kecuali di masjid. Ini sabdanya Rasulullah. Kalau kita berpendapat lain yang bertentangan dengan sabdanya Rasulullah, ini berarti menentang Rasulullah, begitu. Di situ tidak dijelaskan kok. Lijaril masjid itu bagi tetangga masjid ini laki-laki atau perempuan, tidak dibahas. Maka laki-laki maupun perempuan yang merasa dekat dengan masjid, ya sempurnanya sholatnya di masjid. Kalau ada berpendapat lain berarti itu menentang sabdanya Rasulullah, begitu. Karena apa? Ada nilai-nilai tersendiri. Ada nilai-nilai tersendiri. Sholat sama-sama sholat 2 rakaat atau 4 rakaat di rumah dengan di masjid. Jalannya aja menuju ke masjid ini, misalnya jalan, itu dihitung kaki kanan yang melangkah sama dengan menuliskan kebaikan. Ini kalau kaki kanan yang melangkah. Kaki kiri yang melangkah sama dengan menghapuskan kesalahan atau dosa. Ini kelebihannya orang yang berjalan dari rumah menuju masjid. Nah, ini kan luar biasa. Maka setan itu menggoda. Jangan sampai kaki kamu melangkahkan ke masjid, entah dengan berbagai cara supaya orang itu berat menuju ke masjid, seolah-olah diikat oleh setan gitu. Nah, menganggap sholat di rumah saja cukup. Apalagi ada yang cerita orang wanita itu sebaiknya sholat di rumah, begitu. Karena kalau ke masjid menyebabkan fitnah namanya. Menyebabkan fitnah. Ini pendapat yang salah itu, pendapat yang salah. Kalau ke masjid tidak boleh, kenapa ke pasar boleh? Kemana-mana boleh, begitu. Apakah tidak lebih membawa fitnah, begitu loh. Maka pemahaman-pemahaman seperti itu pemahaman yang salah gitu. Di Makkah saja, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi banyak wanita-wanita yang ke masjid, begitu. Mohon maaf ini agak keras sedikit, tapi ya seperti itulah, seperti itu memang. Antara wanita dan pria sama saja, kecuali seandainya ke masjid ini kira-kira semua makmum laki-laki ini tercengang melihat wajahnya itu, kok kayak bidadari begitu ya. Wah, sehingga mau takbir itu tidak jadi. Wah, itu kok cantik sekali. Lihat tidak jadi. Sampai imamnya pun balik tidak jadi takbir misalnya. Wah, itu tidak usah ke masjid kalau seperti itu. Kalau dilihat sama saja, sama yang di rumah sama saja, tidak usah. Nah, itu masih bagus ke masjid saja. Masih kurang lebih lah gitu ya. Kecuali yang sangat luar biasa begitu bagaikan bidadari, itu menyebabkan fitnah atau jamaah itu bisa terkecoh gitu mamanya, itu yang tidak boleh. Karena ada nilai-nilai tersendiri. Karena nanti itu pahalanya orang itu kan nafsi-nafsi gitu loh. Kasihan kalau ibu-ibu dilarang ke masjid gitu loh.
karena pahalanya besar. Dilarang ke masjid tapi tidak dilarang ke pasar. Mungkin demikian para ibu, para jamaah sekalian, karena waktu sudah menunjukkan waktu isyraq, dan insya Allah kita lanjutkan kajian subuh ini Jumat depan, tetapi nanti setelah maghrib insya Allah kita lanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran. Kami bukan menemukan, tapi dikasih seseorang ini kitab kuno, kitab Melayu, namanya kitab Kasful Asror. Ini tentang membahas masalah tauhid, dan kami samakan dengan yang kami sampaikan. Ini kitab Aqaidu Diniyah, ini ada persamaan ternyata. Ini di dalam kitab ini sebenarnya orang Melayu itu loh punya kitab yang hebat gitu ya. Cuma sekarang mohon maaf sudah langka yang bisa membaca kitab-kitab seperti ini. Maka kalau ada anak-anak yang mau belajar, anak-anak muda itu kalau diajak ngaji ini kan susah. Jadi susah, maka harus ada yang mewarisi kitab-kitab, bisa membaca kitab-kitab seperti ini. Kitab yang menerangkan tentang kerajaan Islam di Kalimantan Barat ini ditulis juga dengan Arab Melayu seperti ini. Ini ternyata begitu. Kalau tidak tahu baca, tidak tahu sejarah Islam di Kalimantan Barat. Awal mulanya kan di Kayong Utara, berikut Sambas. Itu diceritakan di dalam kitab orang Melayu ternyata. Seperti ini contohnya, siapa-siapa menaruh kitab ini seperti duduk dengan berguru sehari-hari. Hendaklah dibaca tiap-tiap hari, janganlah kurang 7 hari sekali. Jadi kalau membaca kitab itu harus setiap hari, minimal 7 hari sekali. Ini sarannya Kiai Melayunya gitu. Dapatkanlah ilmu karena Tuhan ilahi. Mana-mana yang teguh kita, yang dicegah kita jauhi. Iktikad yang betul kita ketahui, iktikad yang salah kita jauhi. Nah, ini berbahasa Arab Melayu seperti itu. Menuntut ilmu wajib diketahui ya. Sebelum mengenal tiadalah hingga. Amal dengan ilmu wajib serta. Maksudnya amal dengan ilmu wajib serta itu ya, amal itu harus disasari dengan ilmu. Amal tiada ilmu, amal tiada ilmu diazab kita. Artinya kan tidak sah amalnya sehingga masih dianggap berdosa begitu. Serta rukunnya wajib ketahui dan seterusnya. Ini nanti isinya tentang masalah tauhid, masalah syariat, hakikat, makrifat, sampai ke situ isinya. Mungkin demikian, hanya cerita saja bahwa sebenarnya kitab Melayu itu bagus-bagus isinya ya, sama saja dengan perlu kita pelajari. Namun sekarang sudah agak langka, maka kita wajib insya Allah akan kita sampaikan juga isi-isi kitab ini di lain kesempatan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhir. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan, amalan maqbulan. Astaghfirullah rabbal baraya,
Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amalan maqbulan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amalan maqbulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafin amaka bi masjida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultani. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi bi 'adadi anwari rizqi al-wuduhat. Ya basidul ali ya basidul rizqi man yasha bi ghairi hisab. Bismillah alaina rizqan halalan katsiran wa yasi'an min kulli ziyadin min khazaini ghaibika bi ghairi minati mahluk min fadlika wa karamika bi ghairi hisab. Allahumma inna nas'aluka khairal hadal yawm wa nasra wa nura wa barakatuh wa huda. Allahumma inna nas'aluka khairal hadal yawm wa khairal ma bi wa khairal ma qabla wa khairal ma ba'da wa na'udzu bika min syarri hadal yawm wa syarri ma bi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wassalamu